Bumi, langit, alam semesta, semuanya sudah hancur. Yang tersisa cuma dua orang di tengah kekosongan abadi. Yang satu, rambut putih berkibar, matanya dingin bagai es yang membekukan takdir. Yang satunya lagi, tatapannya tajam, seolah bisa menegel segala hukum jagat raya. Wang Lin, Meng Hao. Hanya dua nama itu yang bergema sebelum segalanya benar-benar. Gua, Wang Lin, baru aja ngerasain sensasi jadi bos paling top di alam semesta, yang namanya Heaven Trampling Realm. Intinya, gua udah bisa nendang-nendang kehendak langit yang dulu sok ngatur hidup gua. Gua berdiri di puncak puing-puing dimensi yang udah gua hancurin buat latihan. Lagi asik ngeliatin debu-debu sisa ledakan berwarna-warni. Tiba-tiba, ruang hampa di depan gua kayak sobek kain. Keluarlah satu orang, cewek, bukan, cowok, juga bukan kesan pertama yang kuat, yang kelihatan jelas cuma matanya yang tajam banget, kayak bisa ngintip sampai ke dalam G-Realm gua yang paling rahasia. Dia cuma berdiri di sana, tapi semua hukum di sekitar gua, hukum kehidupan, kematian, karma, waktu, langsung berasa kayak diikat pakai tali tak kasat mata. Loh, tamu dari mana nih? Batin gua. Kok aura dia beda banget? Wang Lin? Suaranya datar, gak ada nada tanya, lebih kayak konfirmasi doang. Yang punya Heaven Trampling Dao, yang pemberontakannya sampai gak mau nanggung beban langit, Heaven's Blight? Gua angguk pelan, siap-siap. Gua? Lu siapa? Kok bisa nyelonong masuk ke meditasi pribadi gua? Dalam hati, G-Realm Divine Sense, gua udah nyebar kayak radar super canggih, coba nge-scan dia. Hasilnya, aneh banget. Dia kayak pusat dari segala karma. Setiap hukum alam kayak mau nyamber dia, tapi malah disedot dan dibalikin dengan bentuk yang berbeda. Meng Hao, jawabnya singkat. Gue dengar ada orang di alam lain yang juga berani nantang langit sampai level Heaven Trampling. Penasaran? Pengen lihat sekuat apa? Dia nyelipin tangannya. Di tangannya ada secercah cahaya tembaga yang berkedip kayak mata setan. Gue lagi nyari inspirasi buat nyelesain masalah terakhir gue. Gue cuma bisa senyum tipis. Masalah terakhir? Kayaknya ini bakal jadi masalah besar buat gue. Inspirasi caranya gimana? Adu jotos? Bisa dibilang gitu. Meng Hao balas sambil senyum juga, tapi senyumnya bikin merinding. Gue biasa panggil itu belajar dengan bertukar pandangan. Babak 2, gempuran pertama, hukum versus penegelan. Tanpa basa-basi lagi, Meng Hao gerakin jari telunjuknya. Bukan laser, bukan energi blast, tapi sesuatu yang bikin jiwa gue berasa dingin. Demon Ceiling, 8 Hex, Seal the Space. Wush, ruang di sekeliling gue tiba-tiba beku total. Gak cuman udara, tapi konsep ruang itu sendiri dikunci mati. Gue kayak jadi ikan di dalam balok es raksasa. Keren juga. Tapi buat gue yang udah ngerti Tao of Beginning and End, ini cuman awal doang. Gue angkat satu jari, Sundered Night, Beginning. Krak, suara kaca pecah raksasa bergema. Ruang yang beku itu retak dari dalam, ditembus oleh satu titik cahaya putih murni yang merupakan wujud dari konsep awal dari segala sesuatu. Semua penegelan punya awal, dan gue serang titik awal itu langsung. Blok es ruang itu remuk berkeping-keping. Wah, langsung nyelesain akar masalahnya. Bukan asal nendang, komentar Meng Hao, kayak lagi nge-rate pertandingan. Dia gak kaget. Malah, matanya makin berbinar. Dia ganti gerakan, kedua tangannya membentuk segel rumit. Coba yang ini. A Rite of Karma. Nasibmu adalah bertemu gue hari ini dan kalah. Nah, ini bahaya. Gue langsung ngerasa ada benang, tak kasat mata yang nyambungin nasib gue dengan kata-katanya. Kalau gue biarin, kekalahan itu bakal jadi takdir yang pasti, dan kekuatan gue bakal melemah sendiri buat ngewujudin takdir itu. Jago banget dia mainin hukum sebab akibat, gue langsung banting taktik. G-Realm gue bergetar keras, Tao of Karma, pemutusan. Gue gak cuma memutus benang karma yang dia buat. Gue balikin serangannya pakai esensi karma gue sendiri, yang udah gue sempurnain pas di jembatan kelima dulu. Balik ke dia tuh, benang karma pasti bertemu gue, ditambah gue kasih bunga, pasti ngerasain siklus reinkarnasi gue.
18 Layers of Hell Reincarnation Realm, gue langsung muncul samar-samar di belakang gue, neraka sungai Underworld River, kayak mau nyelamatin dia. Meng Hao sedikit mengernyit. Hah, bisa putusin karma writ gue? Baru pertama kali nemu. Dia tepuk jidatnya pakai telapak tangan yang ada cahaya tembaganya. Bling. Cermin tembaga itu keluar dan ngecahayain seluruh karma yang lagi berantem. Semua benang karma, termasuk yang gue kirim, kayak dilahap sama cahaya itu, dan digandain, lalu dikembaliin ke gue dalam jumlah lebih banyak. Gimana kalau dikasih bonus? Ini ada karma, pasti kehilangan spirit stone favoritnya, ledeknya. Main karma kayaknya seri. Kita berdua sama-sama paham hukum itu dalam banget. Main yang serius yuk, kata Meng Hao. Aura dia berubah total. Sekitar dia muncul 9 bola cahaya berwarna-warni, masing-masing mewakili satu esensi, yang udah dia sempurnain. Api, air, logam, kayu, tanah, cahaya, kegelapan, nyata, dan yang paling besar, satu bola cahaya abu-abu yang bikin hati berdebar. Seal the Heavens Essence. Gue punya 9, kata dia bangga. Gue tarik napas dalam. Oke, ini levelnya udah beda. Ini duel pamer koleksi esensi. Gue bikin 7 bola cahaya gue sendiri, Thunder, Fire, Karma, Life, Death, True, False. Emang cuma 7, tapi esensi Slaughter, pembantaian, gue udah nyatu sama badan dan G-Realm gue, jadi nggak perlu dipamerin. 7 lawan 9, boleh juga, kata Meng Hao. Ayo kita kawinin. Dia lempar bola apinya. Bukan api biasa, ini api yang bisa ngebakar konsep ingatan. Gue hadapin pakai esensi false gue. Api palsu, ingatan palsu, semuanya palsu. Api dia tiba-tiba jadi transparan dan hilang, karena gue nyerang hakikat kebenaran dari api itu sendiri. Dia balas lempar cahaya dan kegelapan sekaligus, mau menciptakan paradoks yang ngerusak logika. Gue pakai kombinasi true and false domain. Di domain gue, yang terang bisa jadi gelap yang palsu, yang gelap bisa jadi terang yang sesungguhnya. Dua esensinya saling tabrak dan netralisir. Tapi dia masih punya Seal the Heavens Essence, si bola abu-abu. Itu dia lempar pelan-pelan. Begitu mendekat, semua esensi gue yang lain berasa kayak macet, kekuatannya ditekan. Ini inti dari segala kemampuan dia. Menegal langit, apalagi cuman hukum-hukum turunannya. Waktunya pakai jurus andalan, badan gue berubah, bersisik, memancarkan aura purba. Undying Ancient Body, teriak gue. Satu langkah gue maju, langkah yang gak cuma nempuh ruang, tapi juga nempuh konsep kemenangan. One step to trample the heavens. Langkah gue itu bikin bola Seal the Heavens, esensnya bergetar keras. Boom. Langkah gue dan esensi tertingginya bentrok. Getarannya ngalahin Big Bang. Seluruh dimensi kecil di sekitar kita langsung puff. Jadi ketiadaan. Kita berdua mundur beberapa langkah di ruang hampa. Hidung gue berdarah dikit. Dia juga napasnya agak tersengal, tapi senyumnya makin lebar. Heaven Trampling Down. Beneran keren. Bisa nendang langsung ke hakikat penegelan gue. Gue lihat lu juga punya sesuatu di badan lu, kata Meng Hao. Matanya fokus ke dada gue, tepatnya di mana Heaven Defying Beat bersemayam. Benda level langit ya. Kebetulan gue juga punya. Cermin tembaganya melayang, ukurannya membesar jadi sebesar bulan, dan dari dalamnya keluar suara teriakan, nyaring. Lord Fifth berkata, ini anak bawang kok berani-beraninya ganggu tidur siang, Fifth Lord. Ayo hajar Meng Hao, kasih dia Spirit Stone palsu yang banyak. Gue geleng-geleng. Benda pusaka yang bisa ngomap, tapi aura cermin itu gak bisa diremehin. Itu benda yang bisa menggandakan apapun, bahkan mungkin menyerang gue dengan versi tiruan dari serangan gue sendiri. Sekarang gue harus pakai kartu truf utama. Gue keluarin Celestial Sealing Stem dan Joey's Pagoda. 3 benda pusaka versus 1 cermin gadungan. Tapi Meng Hao cuman ketawa. 1 lawan 3, biasa aja. Dari balik cermin, tiba-tiba keluar jutaan panah bersinar yang ngetarget G-Realm gue. Itu pasti panah yang bisa nembus segalanya. Dan ini jumlahnya. Gila. Didaunin sama cermin tembaga, jadi serangan massal.
Gue gabungin 3 benda pusaka gue, pagoda buat pertahanan jiwa, stamp buat ngebuff 18 layers of hell, dan kekuatan Heaven Defying Beat gue salurin buat nguatin segalanya. Dunia reinkarnasi terbuka, teriak gue. Di depan gue, terbuka pintu neraka lengkap dengan sungai Underworld River. Jutaan panah itu nyemplung ke sungai itu dan larut. Jiwa-jiwa yang terjebak di panah langsung masuk siklus reinkarnasi. Tapi cermin tembaganya sendiri nyamber gue. Sinar tembaganya nyentuh lengan gue. Gak sakit, tapi... lengan gue tiba-tiba jadi 2. Satu lengan asli, satu lengan tiruan yang persis sama kekuatannya, tapi lengan tiruan itu tiba-tiba berontak dan ngepruk muka gue sendiri. Dasar cermin nyebelin, umpat gue sambil nahan serangan dari diri gue sendiri. Kita berdua udah kelihatan capek, tapi semangat duel makin membara. Ini udah bukan cuma soal menang kalah, tapi soal siapa yang jalan taunya lebih unggul. Wang Lin, Heaven Trampling lu emang keren. Lu udah bebas dari langit, kata Meng Hao, sambil aura dia naik lagi ke level yang bikin gue merinding. Langkah keempatnya udah sampai puncak. Di dalam tubuhnya, gue bisa lihat langit berbintang yang sedang terbentuk. Tanda Ancestor Realm. Dan dia belum berhenti. Aura dia nembus batas itu, masuk ke wilayah yang samar yang bahkan gue aja belum bisa pahami sepenuhnya. Tapi gue udah setengah kaki masuk ke langkah kelima, kata dia, suaranya bergema multilayer. Gue udah bukan cuma nendang langit lama, gue udah jadi langit yang baru buat alam semesta gue sendiri. Beneran gila. Ini level di atas gue. Secara hierarki kekuatan, dia udah di anak tangga yang lebih tinggi. Tapi, gue Wang Lin, seluruh hidup gue adalah bukti bahwa level bukan segalanya. Langkah kelima, keren banget, kata gue, sambil nyiapin semua sisa kekuatan gue. 7 esensi berkumpul, G-Realm mencair jadi satu dengan badan purba gue, Heaven Defying Beat berdetak kencang kayak jantung. Tapi, gue dari dulu memang selalu lawan musuh yang levelnya di atas gue, dan gue selalu menang. Kita berdua meluncur, jadi 2 garis cahaya terakhir di alam semesta yang udah kosong melompong. Ini bukan adu jurus lagi, ini adu konsep eksistensi. Meng Hao keluarin segel pamungkasnya, gabungan dari semua esensi dan kekuatan cermin. My fate is to seal the heavens like a demon hex. Itu adalah mantra yang gak cuma mau ngesil gua, tapi mau ngesil konsep kemenangan gua, konsep pemberontakan gua, dan nasib gua sendiri. Gue jawab dengan konsep terakhir gua, yang gua dapat dari semua penderitaan dan perjalanan gua. Heaven Trampling Dao, Extreme Dao, menginjak langit, bumi, dan takdir. Gue nendang bukan cuma ke dia, tapi ke semua hukum dan batasan yang mencoba membungkus gue, termasuk hukum penegelan yang dia bawa. Boom, cahayanya putih, suaranya nggak ada, karena udah nggak ada medium buat ngirim suara. Setelah waktu yang terasa lama banget atau sebentar, di kekosongan, waktu nggak berlaku, 2 sosok muncul lagi. Gua, Wang Lin, berdiri dengan baju compang-camping, satu tangan gue lagi nahan perut yang lukanya dalam banget, tapi di tangan satunya gue pegang sehelai rambut yang dipotong dari kepala Meng Hao. Rambut itu masih berusaha ngesil jari gue, tapi ditahan sama aura G-Realm gue. Meng Hao berdiri di seberang. Muka dia agak pucet. Di dahinya, ada satu bekas jejak kaki kecil yang bersinar samar-samar. Jejak dari One Step to Trample the Heavens gua. Itu nggak ngelukain dia fisik, tapi jejak konsep itu nempel di dia. Bukti bahwa Dao gua berhasil nembus pertahanan tertingginya. Kita saling pandang lama, akhirnya Meng Hao napas panjang. Pertarungan yang memuaskan, katanya, suaranya kembali kayak biasa. Bekas jejak kaki di dahinya pelan-pelan memudar, ditelan sama aura half step fifth stepnya. Lu berhasil nendang gua, secara konsep, lu menang di pertukaran itu. Gua ngangguk, napas masih berat. Tapi lu belum keluarin semua kekuatan lu yang sebagai langit baru, secara kekuatan murni dan level, lu masih di atas. Dia senyum, kali ini tulus. Level itu cuman angka. Yang penting, gue dapat inspirasi yang gue cari. Cara lu nendang takdir, cara lu pakai penderitaan buat bahan bakar,
itu kunci buat gue nyelesain masalah gue. Dia ngeliatin rambutnya yang gue pegang. Boleh tuh jadi kenang-kenangan. Gue ketawa kecil, lemparin balik rambut itu. Simpen aja sendiri, gue nggak koleksi rambut orang. Kita berdua ketawa, di tengah kehancuran total, dua pemberontak langit ini nemu rasa saling menghargai. Jumpa lagi lain kali Wang Lin, kata Meng Hao sambil buka portal. Mungkin pas lu udah masuk langkah kelima juga, kita duel lagi. Boleh, tapi lu traktir Spirit Stone asli dulu, ledek gua. Dia geleng-geleng masuk ke portal, pelit amat, dan gue tinggal sendirian lagi di kekosongan. Tapi perasaan gue beda. Ada tantangan baru, langkah kelima, dan satu hal yang gue yakin, duel hari ini, seri, secara konsep dan teknis, gue bisa sampai ke dia. Secara level murni, dia unggul. Tapi yang paling penting, kita berdua keluar sebagai pemenang. Karena udah nemu batas, baru buat ditembus. Gue tengok kehampaan, senyum sendiri. Jadi, masih ada langit yang lebih tinggi buat diinjak, ya? Asik. Jadi gimana? Seru nggak duel rekaan antara dua legenda dari alam Ergen ini? Pada tim mana nih? Tim Wang Lin yang cool dan filosofis, atau tim Meng Hao yang licik dan kreatif? Keduanya emang jagoan puncak dengan jalan cerita yang epik. Kalau ada ide duel lain yang pengen dilihat, komen di bawah ya.